Mustopo, politiknya juga pol. Mustopo, ruang publik Mustopo. Ya, masih tersambung bersama kami Kapolda Bali Pak Roni Sompi. Pak Roni masih bergabung bersama kami? Ya, masih. Ya, masih. baik. Terima kasih Pak Roni masih setia bersama kami di sini di news.pol. Mas Reza tadi sepertinya ada yang mau ditanyakan ini kepada Pak Roni. Pak Kapolda. Pertama saya apresiasi betul. Kalimat yang paling saya suka dari Pak Kapolda adalah bagaimana kerja teman-teman di Polda Bali bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu luar biasa. Pertanyaan saya adalah, dibutuhkan 2 alat bukti setahu saya Pak Kapolda untuk menetapkan seorang tersangka MM menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Bolehkah saya dapat informasi Pak Kapolda, 2 alat bukti itu apa saja? Ya, pertama bahwa tersangka AG sudah kita dengar sebagai saksi dengan menemukan penjelasan dari tersangka AG selaku saksi bahwa tersangka MM adalah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian dari korban Angelin selaku anak angkatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MM di depan mata tersangka AG dijelaskan dan ada kesesuaian penjelasan dari tersangka AG yang kita dengar keterangan menggunakan lie detector sehingga dengan bantuan alat lie detector kita yakin bahwa keterangan tersangka AG yang terakhir itulah yang benar. Nah, oleh karena itu kesesuaian dengan keterangan tersebut kita dapatkan di keterangan ahli kedokteran forensik tentang penyebab kematian dari korban Angelin. Nah, keterangan itulah yang kemudian kita gunakan. Kemudian ada alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli dari laboratorium forensik berupa berita acara pemeriksaan di TKP baik kamar Nyonya MM maupun kamar yang pernah dipakai oleh tersangka AG. Dari sana ada penilaian atas analisis forensik yang dilakukan yang bernilai alat bukti, yaitu alat bukti surat. Nah, dari dasar inilah kemudian kami menetapkan Nyonya MM sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi kami menganggap itu baru bukti permulaan yang cukup, belum bukti yang cukup. Ya. Demikian. Kalau boleh satu lagi, Abangda, ini ya, mengenai ini pasti pertanyaan yang menyedihkan untuk ditanyakan sebetulnya. Apakah betul ada tanda-tanda atau temuan yang mengarah ke pemerkosaan sebagaimana yang kita dengar sebelumnya yang dilakukan oleh AG begitu? Baik dokter forensik yang telah melakukan otopsi maupun rekan-rekan dari laboratorium forensik cabang Denpasar dan pusat Lab 4 Barreskrim Polri belum menemukan adanya jejak yang bisa membuktikan adanya pelecehan seksual atau perkosaan. Jadi itu keterangan awal yang diberikan oleh tersangka AG pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juni yang lalu itu bisa dibantahkan dengan keterangan 2 ahli baik dokteran forensik maupun laboratorium forensik Polri. Demikian. Ya, Pak Kapolda, terakhir sebelum kita break, sebelumnya Kapolres pernah mengumumkan bahwa hanya satu pelaku saja, satu tersangka ya gitu saja. Kemudian dengan hasil ini kan sangat berbeda sekali. Bagaimana dengan posisi Kapolresnya sendiri, Pak Kapolda? Sebenarnya yang dijelaskan Kapolres itu apa yang dia jelaskan dengan apa yang di kepalanya itu berbeda. Jadi apa yang saya sampaikan penyampaiannya yang berbeda ya, Pak. Penyampaiannya berbeda. Jadi tapi berbahaya dong Pak kalau apa yang disampaikan ternyata hasilnya berbeda gitu dengan faktanya saat ini. Sangat bertolak belakang sekali begitu. Oleh karena itu ketika media bertanya berbondong-bondong bisa saja kan slip of the tongue. Ya ini kan harus bisa dipahami. Yang jelas kasus ini kita tangani sampai saat ini dengan tidak menyatakan bahwa hanya satu pelakunya. Termasuk BAP yang bertolak belakang itu? Ya,
penyidik melakukan proses penyidikan berdasarkan scientific investigation, bukan dengan pemaksaan model gaya dulu, ya model crime control model ya. Kita asas praduga tidak bersalah itulah yang kita gunakan sehingga keterangan tersangka AG sejak awal itu kita dengar ya. Ketika kemudian kita bisa buktikan melalui lie detector bahwa keterangan yang terdahulu itu tidak benar, Baik. maka kita gunakan Jadi keterangan ini yang paling terakhir izin Abang Da ya. Apakah dengan Ya. demikian, ini mungkin nggak enak pertanyaannya buat Bang Hotman, apakah AG ini bisa juga dituduh dengan mempersulit penyidikan karena membuat beberapa pengakuan-pengakuan yang berisi kebohongan? Ya, itu nantinya akan menjadi bagian dari putusan hakim di pengadilan. Karena hakim yang akan menilai Iya. apakah pelintat-pelintut, mempersulit penyidikan, dan berita acara pemeriksaan AG selaku tersangka itu kita jadikan, kita sertakan di Baik. dalam perkara nantinya. Tidak akan ada yang kita abaikan. Semua Baik, nanti akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ya, Ya. Pak Roni saya harus potong terlebih dahulu karena kita harus kembali untuk break untuk mengikuti iNews terkini. Nanti kita akan kembali hadir di news.pol sesaat lagi. Jangan kemana-mana Pak Roni dan juga Anda pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih.